Ini Salma, ada Bang Suman. teman-teman. Ya, salam Bang Suma, apa kabar? Baik, Baik. baik. Saya Oke, bilangnya Bang Suma. Salman. Selamat malam. Oh iya ya. Selamat tahun baru lah, masa sama. Iya, 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 iya. Tahun tidak Oke. diselamatin juga udah berganti 2023, Bang. Astaga. Oke, Bang Suma, mau Iya, berdiskusi iya. apa? Ya tadi terputus dialog kita gitu Di mana? dengan Dialog di mana? tadi di komalnya siapa itu ya, Ibu Lia siapa gitu. Sama Bang Jordan tadi diskusi saya. Angel Angel. sama siapa? Tunggu, saya Bang agak Jordan. lupa. Ya, ya, ya. Kemarin tadi saya agak lupa ya, siapa ya tadi ya? Angel. Oh ya, Angel, Sama Angel, Bang Billy. Angel, Billy. Makasih Mbak Noni. Iya, gini loh, kenapa Ya sih saya gimana sudah? Bang, gimana? Iya, ini sudah. Pamit saya dulu sudah sama ini Bang Jordan. Pamit dulu sama yang punya komal. silakan, Mana tahu silakan. mereka. Iya. Mana tahu Silakan. teman-teman kita di sini ada dialognya kok tiba-tiba yang kita ngambil gitu. Oke, gak apa-apa. Kalau mau berdiskusi Oke. di sini, Makasih, silakan. makasih Bang. Oke Bang. Nah, silakan Bang Jordan. Oke, ini pengalaman saya. Saya sudah alami ini sudah 3 kali ya. Saya di kiamat sama si Pak John, mana Pak John Jonto ya. Ini ya Pak John Joneto ya. Atau sama Ya, ya. siapa ya? Saya sudah ketiga ke keempat kali ini. Sementara ngomong, pas saya ngomong langsung hilang sudah itu. Live-nya hilang. Rohnya Kenapa Abang ini itu? luar biasa rohnya. Hilang kenapa Oh, iya. kira-kira? Live-nya Iya. itu karena terganggu sinyal, karena pada saat live itu mungkin daerah Bapak musim hujan, pas hujan. Atau gimana? Kenapa mereka Pak John Neto aja berapa hari baru bisa live? Iya, aku dari kemarin putus jam 7 kemarin baru bisa masuk room ini. Jam 7 Iya, tapi sekarang. kan kita sudah ekstra itu kemarin. Nah, pas di ekstra si sama komalnya kiamat juga aktif. Tapi selama itu ada 2 hari Kak, itu tidak pernah aktif Pak. Ini yang saya bingung ini. Jangan-jangan di-banned lagi mereka. Enggak tahu ya, soalnya Jangan-jangan sudah ya. keempat kali nih. Saya coba masuk lagi cari komalnya Angel kan tadi dia di sana. Ini belum on lagi dia ini. Mungkin tadi pas putus dialognya mungkin karena kena banned mungkin yang punya room. Mungkin ya. Ya kita ngobrol santai di sana. Ya nggak tahu Enggak ya. ada. Oke, kalian lagi diskusi apa ya emang Bang tadi? Juma, Kalau Bang mau Juma. lanjutkan Iya, di sini iya Bang, silakan. iya Bang. Ah itu Iya, Bang. ada yang chatting di bawah. Ada Suma ketir-ketir gak tuh? Itu tanggapan Bang Suma gimana coba? Maksudnya apa tuh? Ini ada Maksudnya yang apa tuh, chatting Bang? di bawah. Ada Suma ketar-ketir gak tuh? Coba Bang Suma tanggapi dia dulu. Gimana maksudnya ya? Ya mungkin Ini ada inilah. yang formal di typing itu Iya. seolah-olah saya tidak tahu dia yang seolah membuat tanggapannya dia ini kami ketar-ketir barangkali atau gimana barangkali maksudnya itu. Saya yang ketar-ketir Bang masuk di sini gitu. Maksudnya gitu. Bukan. Dia bilang ada Bang Suma ketir-ketir begitu otennya. Ah, lebay itu, lebay. Oh, dia Santai lewat. aja kita. Ya, kita dialog aja. Iya. Kita Kalau santai saya aja Bang ya. ditanggapin. Teman-teman Benar, kita benar. juga itu, sahabat kita juga itu. Untuk menghibur Ya, ya. kita Kalau mau rupanya lanjut dia. dialog yang tadi silakan. Oke. Iya, silakan Bang Jordan. Oke ya, saya mau Narasinya lanjut. dibangun, baik. Misalnya,
saya keliling juga mau cari tempat yang agak sepi ya. Akhirnya saya naksir masuk ke sini aja ya. Itu tadi kami membahas tentang apa ya, jalan yang lurus. Iya, Kemudian Bang betul, Bang. Suma mengarah ke mana ya? Akhirnya Bang Billy yang lari ke Toran tadi, Bang. Iya. Kalau jalan lurus aja lah kita bahas gitu. Oke, jalan lurus. Tapi dasar perhitungannya jalan lurus yang mana dulu? Soalnya saya kalau masuk ke yang Tora, oke. Tapi kalau yang lurus, saya dasarnya dari mana? Kemudian terjadi apa namanya tadi? Sudah mulai apa namanya? Sudah mulai masuk pada poin-poin itu. Cuma dasarnya gimana itu? Ya, jadi gini, kalau menurut saya, Bang, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu ya kan, tentu memberikan petunjuk, memberikan jalan gitu. Banyak data di Al-Quran maupun di dalam kitab teman-teman Kristen yang berbicara mengenai jalan lurus itu. Jalan yang terang, jalan yang gelap, lalu kemudian jalan yang menyimpang, jalan yang lurus itu ada di 1 Samuel, Mazmur, Amsal, banyak pokoknya. Bahkan Yesus sendiri pun mengajarkan inilah jalan yang lurus kan gitu. Nah, kalau di Al-Quran pengajarannya jelas, ani ubudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan lurus. Itu pengajarannya. Jadi yang kami imani sebagai seorang muslim mendudukkan perkara bahwa setiap kaum yang kemudian diimani oleh kita sebagai umat belakangan muncul itu adalah semua utusan yang mengajarkan jalan yang lurus. Itu poinnya, Bang. Nah, sekarang kalau di teman-teman Kristen, jalan lurusnya itu yang mana gitu loh. Kalau kami, jalan lurusnya mengimani Nabi Isa, mengajarkan kemudian ajaran Nabi Isa, menyembah kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, mendudukan Nabi Isa sebagai nabi, sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel. Nah, kalau ini berbeda dengan teman-teman Kristen, jalan lurus menurut Kristen itu yang seperti apa gitu? Kalau boleh saya tahu, silakan. Oke, jadi jalan lurus bukan merujuk kepada hal yang fisik ya, seolah-olah jalan misalnya dari Jakarta ke Surabaya begitu ya, bukan seperti, tapi itu mengandung arti dalam ya, metafora atau arti rohani lah bagi kami orang Kristen barangkali ya. Jadi intinya itu kalau dilihat itu bagaimana caranya Allah, hikmatnya Allah, kemudian rencananya Allah, perbuatannya, karyanya, itulah bagi kami menuju keselamatan ya, itulah jalan yang lurus. Tetapi perlu kita ketahui bahwa itu mulai dari pikiran Allah, rencananya Allah sampai kepada karya Yesus itu sendiri. Bagi kami cuma itu ya. Sebab dikatakan di situ ada nubuatan dan penggenapan itu. Nah, penggenapan itu salah satunya adalah karya Yesus di kayu salib. Dan itulah kalau saya lihat ya dari segi konteks keselamatan, jalan yang lurus itu adalah karya Yesus itu sendiri, keselamatan. Sebab kalau saya lihat dari apa yang Bang Suma katakan tadi tentang ajaran dan lain-lain sebagainya, kan kalau saya lihat ini nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, mereka cuma katakanlah sebagai alat untuk menampilkan ajaran, dan ajaran itulah yang disebut dengan jalan yang lurus. Barangkali itu dulu yang kita bisa sepakati, atau pengertian yang lain lagi ya. Silakan yang lain mau tambahkan. Shalom sama saya tambahkan ya. Sebenarnya Nathan, suara napasmu kasih kecil, Nathan, suara napasmu. Istilah jalan yang lurus itu kan istilah Islam, bukan istilah Kristen. Kalau di Kristen bicara mungkin kalau kita mau apa yang dimaksud dengan Islam jalan yang lurus, kalau dalam kita itu kebenaran. Nah, ini yang paling penting. Jadi sama ya, kalau dalam Islam dikatakan jalan yang lurus, apa yang mereka yakini, apa yang benar. Kalau di dalam Kristen itu kebenaran itu sebenarnya seperti apa?
Yesus Kristus berkata, akulah kebenaran. Apa sebenarnya kebenaran itu? Hubungan kita dengan Allah sebenarnya tujuannya apa? Allah mau menyelamatkan manusia. Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di situ Tuhan langsung mengatakan, keturunan perempuan yang akan kalahkan iblis itu. Itu kebenaran itu, kebenaran. Jadi kebenaran ini berbicara tentang siapa Allah dan karyanya. Kebenaran itu siapa Allah itu dan karyanya. Kalau kita salah Allah, Allah yang bukan kebenaran. Kalau karyanya salah, itu bukan kebenaran itu. Makanya kita di dalam Kristen kita punya dua, Allah yang benar dan karya keselamatan yang benar. Itu kebenaran di dalam Kristen. Wujudnya siapa wujudnya itu? Yesus Kristus. Jadi dasarnya kalau kita berbicara jalannya lurus, itu istilah Muslim, di dalam kekristenan kita kebenaran. Nah, apa yang kita sekarang apa yang mau kita bahas? Kebenaran yang bagaimana Yesus Kristus itu, kenapa dia bisa juru selamat? Mungkin itu yang perlu kita bahas. Kalau dari pandangan Islam kita nak tahu jalan yang lurus mereka itu seperti apa, saya rasa kita Kristen kita nak tahu itu. Tapi kalau Kristen itu sudah jelas. Mungkin begitu ya teman-teman. Tambahan saya ya supaya lebih mengarah, mungkin jangan cuma jalan yang lurus. Dalam Kristen ini kurang jelas itu jalan yang lurus itu apa sebenarnya. Yang benar itu yang tepat dalam Kristen kebenaran. Kebenaran itu yang bagaimana? Mungkin begitu. Lanjut. Baik, Bang. Oke, Jadi silakan Suma. baik, makasih Bang Nats. Jadi di dalam Hosea 14 misalnya Bang, di situ dikatakan, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak akan tergelincir di situ. Artinya, kalau saya memahami di dalam Al-Quranul Karim, misalnya di dalam surah Maryam, ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Nabi Isa alaihissalam kemudian mengajarkan kepada Bani Israel, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan lurus. Jadi kalau saudara mengatakan jalan lurus itu ada apa ya, mungkin senarasi atau segambar atau semuatan dengan kebenaran, itu juga benar menurut pandangan Islam itu. Karena yang diajarkan kemudian penyembahan itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka itu jalan lurusnya itu ke sana, jalan lurusnya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Jadi selalu penyembahan itu, pengabdian itu, ibadah itu selalu merujuk kepada esensi otoritas tertinggi yang kemudian kami sebut dengan sebutan Allah. Nah, kalau misalnya teman-teman mengatakan tidak mengetahui atau tidak memahami jalan lurus yang dipahamkan oleh Al-Quranul Karim, setidaknya kalau saya tidak salah ingat, Yesus juga pernah mengajarkan tentang jalan yang lurus. Bahkan Lukas pernah, Paulus juga pernah. Kemudian dalam Yohanes 1 nomor 23, akulah seorang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi saya rasa jalan lurus itu sudah final kalau menurut pemahaman saya sih, baik Bible maupun Al-Quranul Karim. Silakan. Oke, silakan Bang Jordan, Christian Prince atau Om Rentai Perak, silakan. Oke, kalau dikatakan tadi mengenai jalan yang lurus, yang kalau saya lihat dari penjelasan tadi, intinya adalah menyembah Allah, ya betul Pak. Itu aja dulu sebelum kita lanjut. Halo Bang Suma, apakah seperti itu yang enggak, soalnya jangan sampai kita berbeda juga pandangan kita yang disebut dengan jalan yang lurus, apa merujuk kepada persembahan kepada Allah itu sendiri atau tentang ajaran, sebab di dalam ajaran juga mengandung harus menyembah Tuhan. Di sisi lain ajaran juga harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, lewat nabi kah, lewat Yesus kah, lewat ajaran para rasul lah. Nah, kita harus lebih
detail lagi, lebih spesifik, supaya kami pun tidak akan kebingungan menjawab pengertian, artinya kita tidak akan salah menduga, supaya pertanyaan nanti diskusi kita akan enak, sebab pemahaman tentang jalan yang lurus yang seperti apa yang akan kita bahas diskusi saat ini. Saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Iya, silakan Bang. Jadi yang disampaikan Bang Suma tadi konsep pemikiran Islam ya. Karena semua itu diciptakan hanya untuk menyembah. Manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Nah, itu konsep pola pikirnya Muslim. Konsep pola pikirnya Alkitab. Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tujuannya apa? Untuk berelasi. Bahkan Adam itu dikatakan anak Allah. Adam itu kan anak Allah. Dia mencerminkan pemerintahan Tuhan. Jadi Adam itu memerintah. Diciptakan tujuannya untuk memerintah alam ini. Makanya dia imam. Ketika dia jatuh, alam semesta jatuh. Segala makhluk mengalami penderitaan ini. Bukan cuma manusia. Sampai hewan pun mengalami hal ini. Jadi itu yang Bang Suma katakan tadi itu pola pikir Muslim ya. Allah menciptakan itu tidak lain untuk menyembahnya saja. Kristen berbeda. Kristen manusia diciptakan menurut citra Allah. Gambaran Allah itu sendiri. Jadi mungkin begitu ya teman-teman. Oke, jadi ada 4 poin yang kemudian ingin saya uraikan sini secara singkat kepada teman-teman. Yang pertama, tentang 4 kunci seorang manusia atau hamba Tuhan itu berjalan di atas jalan yang lurus dalam pandangan saya sebagai seorang muslim. Yang pertama itu adalah ilmu. Karena dengan ilmu kemudian, menurut pandangan saya, manusia itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat, mana perintah dari Tuhan, mana perintah dari bukan Tuhan, kan gitu. Yang kedua, teman-teman, adalah amal. Karena dengan sudah mengetahui bahwa ini baik, ini buruk, ini perintah, ini larangan, maka orang itu melakukan amalan-amalan perintah tersebut. Dan yang ketiga adalah tauhid. Apa tauhid itu? Memahami bahwa semua aspek penyembahan hanya merujuk kepada satu otoritas tertinggi. Dan yang keempat adalah taat. Setelah mengetahui ilmunya, mengamalkan perbuatannya, menuju kepada ibadahnya, maka 3 komponen ini kemudian dilakukan secara rutinitas ritual keseharian secara taat. Ini yang ingin saya jabarkan dalam konsep Islam jalan yang lurus itu. Nah, kalau misalnya 4 poin ya Bang ya. Iya. Berarti Silakan Bang, untuk sementara seperti itu silakan. kita uraikan satu-satu ya. Nah, dalam Baik. dasar ilmu. Nah, ini yang ingin saya tahu dulu. Karena di dalam kehidupan seorang manusia itu akan menerima banyak ilmu. Nah, ilmu ini berdasarkan pendengaran. Nah, pendengaran seperti apa yang Bang Suma ini mau jabarkan di sini? Ilmu seperti apakah itu? Nah, ini yang saya ingin tahu dulu. Yang menjadikannya ilmu itu menjadi jalan yang lurus. Nah, itu. Baik. Ilmu di sini adalah yang pertama tentang tauhid. Ini yang pertama. Tauhid artinya pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Tidak terdiri dari sekutu-sekutu. Dalam arti kata, esensi tertinggi di atas muka bumi itu cuma satu dan tidak ada kemudian sembahan-sembahan di samping dia. Nah, pemahaman itu kemudian merujuk kepada ilmu. Kenapa? Karena kalau ada 2 Tuhan atau lebih, atau ada 3 dewa atau lebih misalnya gitu ya, maka itu tidak disifati oleh akal, di mana akal akan merujuk kepada kondisi mustahil kemudian pencipta langit dan bumi itu lebih dari 1. Karena kalau lebih dari 1, karena yang maha kuasa cuma 1, kalau dia menjadi 2, maka yang maha kuasa ini akan mengklaim satu sama lain. Ini ciptaanku, ini bukan ciptaanmu, ini ciptaanku, ini bukan ciptaanmu. Sehingga yang terjadi di agama Ardit itu adalah perang antar dewa dengan dewa. Karena adanya klaim kekuasaan yang mana dewa satu, Tuhan satu, dan Tuhan yang lain itu kemudian
merasa lebih berkuasa. Nah, kalau kemudian ada Tuhan yang tunduk kepada Tuhan yang lain, maka dia larinya kepada Hellenisme, polytheism. Nah, ini yang tidak disifati oleh akal. Akal itu selalu instingnya merujuk kepada satu Tuhan, siapapun dia. Saya kira gitu, Bang. Sebentar saya dulu. Ini Pak, tadi pertanyaan Pak Frank tadi ini tentang yang pertama kan tadi ada 4 poin, baru ditanya satu yang keilmuan seperti apa, kenapa larinya ke tauhid yang masuk ke poin ketiga, seolah-olah poin 1 dan poin 3 ini digabungkan Bang. Sedangkan tadi perkataan Bang Suma tadi, keilmuan itu adalah salah satunya yang diuraikan tadi itu adalah tahu tentang baik dan yang jahat, larinya ke tauhid. Nah, saya jadi bingung lagi nih. Ya, silakan jelasin umum Pak Frank. Silakan. Baik. Mungkin saya tanggapin dulu, Bang. Ya. Oke, makasih. Jadi kaitannya dengan ilmu. Orang itu bisa dikatakan bisa membedakan antara baik, ya, baik dan yang salah, yang hak dan yang batil, misalnya kan. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan ini salah, ini benar? Itu tergantung daripada siapa yang menentukan, gitu ya. Seperti misalnya teman saudara, contoh nih, mohon maaf, kami ibadah hari Jumat, gitu kan? Karena perintahnya jelas ada. Nah, kemudian saudara-saudara Kristen saya ada yang ibadah hari Minggu, perintahnya tidak ada di dalam kitabnya teman Kristen. Nah, lalu kemudian ilmu berfungsi di sana. Siapa yang memerintahkan kemudian ibadah hari Jumat? Kan gitu. Nah, yang kami pahami adalah esensi Tuhan yang Maha Pencipta yang kemudian memberikan hukum-hukum melalui perantaraan para nabi. Kalau orang Yahudi dulunya di ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu, dia syariatnya berlaku untuk Yahudi. Kemudian Tuhan memerintahkan syariat kepada seluruh umat manusia belakangan diperintahkan untuk ibadah hari Jumat, kan gitu. Nah, kenapa? Berdasarkan ilmu, yaitu perintahnya dari Allah. Ada tuntunannya, gitu loh. Kalau saudara beribadah hari Minggu, tuntunannya secara kitab itu nggak ada. Nah, inilah yang saya katakan, ilmu itu untuk membedakan benar salah, tauhid atau syirik, sunnah, bid'ah, taat dan maksiat, itu harus merujuk kepada instruksi dari otoritas tertinggi. Nah, kalau misalnya saudara memahami nih, ada perintah dari Tuhan, ibadah harus Sabat, hari Sabat. Kemudian ada ibadah hari Minggu, siapa yang mematahkan perintah Sabatnya ke hari Minggu? Maka saya sebagai muslim mengatakan teman-teman Kristen lebih taat kepada perintah yang memerintahkan ibadah Sunday daripada Sabat. Kan gitu poinnya. Maka yang merujuk yang pertama kali kata kuncinya adalah ilmu. Itu poinnya, Bang. Silakan. Oke ya, ini kita bedakan dulu ya tentang perintah dengan larangan. Sebab gini, ada pengertian tentang perintah kemudian kaitannya dengan baik dan jahat itu ada cabangnya itu loh. Jangan digabungkan seperti itu. Sebab perintah itu adalah ibadah. Larangan, jangan misalnya membunuh, itu baru kejahatan. Nah, kaitannya dengan contoh tadi itu tidak bisa dikatakan itu ada kaitannya dengan baik dan yang jahat. Gitu loh. Sebab itu perintah dengan larangan beda. Itu yang saya ingin perdalam lagi ya, supaya jangan mengambil ilustrasi yang beda loh. Masa katakan perintah kemudian itu kejahatan kalau kita tidak melakukan. Memang kalau kita tidak melakukan ya itu dosa. Tapi berbeda kalau misalnya itu larangan, jangan berbuat jahat. Lah itu poin begitu jelas. Tapi kalau itu perintah berarti kalau dilakukan baik. Tapi kalau misalnya larangan, misalnya jangan membunuh, kemudian kita mau lakukan, apakah itu baik? Jadi kita harus bedakan dulu di situ, jangan disamaratakan antara perintah dan larangan. Gitu loh. Kalau ibadah itu saya rasa itu ilustrasi yang tidak cocok. Coba cari supaya kami lebih memahami apa yang dimaksud dengan ilmu itu. Gitu loh. Silakan. Baik, Bang. Jadi ini kalau kita berbicara mengenai keyakinan ya,
Umat Islam itu keyakinannya tidak bisa kemudian eh, dipisahkan dengan keilmuan gitu. Malah perintahnya itu sangat jelas di dalam hadis Rasulullah bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Nah, lalu panduannya di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan kepada orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, artinya dalam menuntut ilmu, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi perintah yang kemudian muncul di dalam ajaran agama Islam itu adalah berilmu. Makanya kami punya slogan dalam Islam itu menuntut ilmu mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Itu adalah satu konsep di dalam pengajaran agama Islam. Nah, terkait dengan ilmu yang kita bahas, yang kita uraikan tadi di dalam pemahaman kami sebagai seorang Muslim, maka kedudukan ilmu itu memang seperti yang saya katakan, karena dengan berilmu maka manusia Islam akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kan gitu poinnya, Bang. Ini berbicara mengenai kata kunci, 4 kata kunci di dalam penjelasan tentang jalan yang lurus itu. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa memahami inilah jalan lurus itu kalau kita tidak pahami dengan ilmu? Contoh nih, Bang, mohon maaf nih ya, ketika saudara-saudara kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, apakah itu sudah mendasari ilmu atau hanya doktrin dan iman saja? Kalau doktrin dan iman itu tidak dipahami oleh umat Islam. Umat Islam harus berdasarkan terhadap ilmu. Apa ilmu itu? Ketika didudukkan otoritas tertinggi adalah Allah, kemudian Allah itu mengutus duta atau utusannya, perkataan utusan yang kita imani sebagai utusan inilah yang wajib kemudian hukumnya untuk diimani dan ditaati. Kalau dia mengajarkan dirinya adalah rasul, sudah cukup. Keluar daripada konsep rasul, maka kita sudah tidak berada pada jalan yang lurus. Artinya kita beriman tanpa ilmu. Kalau di Islam, ketika dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel sebagai nabi, diberi mujizat, tanda-tanda kenabian dan seterusnya untuk sebagai tanda kepada Bani Israel, maka kami memilih bahwa Nabi Isa itu adalah nabi utusan Allah. Apa yang mendasari itu? Ilmu. Apa ilmunya? Pengajaran yang kemudian jelas termaktub, terpampang jelas di dalam Al-Quranul Karim. Itu dasar pijakan jalan lurusnya adalah ilmu. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. 30 detik dari saya buat teman-teman. Ya. Kalau saya sebagai seorang Kristiani, Bang, kalau saya sebagai seorang Kristiani, ketika membaca sebuah dalil di dalam kitab yang saya imani sebagai kitab suci, wahai Maria, datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu, maka saya akan mendudukkan diriku sebagai Kristiani yang baik, yaitu mengimani Yesus hanya sebagai utusan dan dia memiliki Tuhan. Itu poinnya, Bang. Itu baru didudukkan perkara itu di atas ilmu. Silakan. Kita kembali ke tentang pembahasan ilmu itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang tauhid, yang saya tahu, yang saya pelajari, bukankah itu sebuah konsep? Ini napas siapa ya? Boleh tahu nggak ini? Napas siapa ya? Bentar Pak Turek. Ini napasnya host ini. Halo. Bukan aku. Nathan. Astaga. Enggak. Bukan aku. Di kamu. Jangan deket-deket. Mau mute, hanya host yang open mic sama Pak. Iya, betul. Aku juga mute soalnya. Oke dah. Ya. Apakah yang ini menyatakan bahwa tauhid bukankah suatu konsep? Saya ingin samakan dulu pandangan saya dengan Bang Zuma ini. Apakah benar tauhid ini sebuah konsep? Silakan Bang Zuma. Ini Ya, saya baik. bicara dulu sebelum Masya Allah. masuk ke dalam ilmunya.
Bentar-bentar, ini cuma sisipan aja. Jadi yang dikatakan oleh Bang Suma tentang ilmu adalah ajaran ya, bukan misalnya sesuatu yang sudah diciptakan oleh ada di dalam diri manusia semenjak dia lahir, yaitu pola dia berpikir, akal, otak. Jadi merujuk kepada ajaran ya, seperti itu. Barangkali atau gimana, silakan. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Saya mendudukkan ilmu itu pada perkara di mana informasi fakta yang absolut, real, itu harus didasari dengan insting yang ada di kepala kita gitu. Artinya bahwa pesan dari langit itu harus seirama dengan kekuatan akal. Jadi konsep itu nggak bisa lepas. Konsep itu nggak bisa lepas. Kenapa? Gini, Bang. Ini pandangan saya ya, karena saya ditanya. Kenapa kucing itu kemudian dia tidak bisa mandi dengan menggunakan timba? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita nih, ya, tidak kemudian mendudukkan perkara kucing itu kudu wajib mandi 3 kali sehari. Berbeda dengan manusia, dikasih tangan. Nah, begitu juga fungsi akal. Akal diberikan oleh Allah, tidak diberikan kepada makhluk lain. Apa fungsinya? Untuk menjadi sinyal, untuk menangkap setiap poin kebenaran, agar menjadi koridor di dalam kehidupan manusia. Ini pandangan saya loh, Bang. Bukan pandangan sebagai seorang Kristiani atau pribadi teman-teman. Itu yang saya tangkap. Sehingga kedudukan Al-Quranul Karim mengajarkan bahwa ilmu yang harus menjadi dasar pijakan di dalam membedakan baik dan benar. Walladina utul ilmi darajah. Karena itu akan mengangkat derajat orang-orang di atas derajat yang lain. Jadi Contoh misalnya nih, yang saya pahami sebagai seorang muslim. Saya diminta untuk beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa poin keberimanannya saya kepada beliau? Oh, saya diminta untuk beriman. Beliau itu adalah Nabiullah yang disucikan untuk kepada Bani Israel. Nah, saya beriman itu, lalu kemudian ilmu yang saya pahami adalah berdasarkan kitab suci saya, beliau diberi tanda mukjizat, diberi kekuatan, diberi tanda-tanda kemuliaan. Apakah itu adalah doktrin dogma? Tidak. Itu berdasar terhadap logika sehat saya sebagai manusia, di mana keilmuan itu syarat diterima dari kalimat dari langit yang saya pahami sebagai Al-Quranul Karim. Sekira gitu, Bang. Silakan. tanggapi sedikit ya. O- Jadi begini, Oke, Bang. boleh saya ngomong? Oh, silakan. Oke. Dari awal kan pembahasannya tentang jalan yang lurus. Boleh saya Jalan tanggapi lurus. sedikit? Iya, silakan, Bang. Oke. Jadi gini, sebenarnya kan yang namanya jalan lurus itu hanya diberikan oleh Tuhan. Tidak ada nabi yang bisa memberikan kita jalan keselamatan. Karena apa? Karena jalan keselamatan hanya kita dapatkan dari Tuhan. Saya kasih contoh. Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan di surah Al-Anbiya, di surah Al-Anbiya ayat 107 dikatakan, dan kami tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Tapi kenapa di saat di Quran dikatakan dia rahmat bagi seluruh alam, sementara di hadits dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Di hadits Imam Muslim nomor 5038, dia mengatakan dia tidak tahu dirinya sendiri selamat atau tidak. Dan di hadits Imam Muslim nomor 303, kepada anaknya yang bernama Fatimah, dia tidak bisa menjamin. Dia berkata kepada Fatimah, mintalah apapun kecuali jaminan keselamatan. Nah, apakah yang dinamakan rahmatanil alamin itu dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi putrinya. Nah, sekarang bagaimana dia bisa menyelamatkan umat-umat kalau seorang nabi tidak bisa memberikan jalan keselamatan untuk umat-umatnya? Hanya Tuhan yang bisa. Tapi saya bingung di kitab di Quran surah Maryam ayat 83, di situ dikatakan, dan kami mengutus
setan dan jin kepada orang kafir untuk menyesatkan mereka dan mendorong mereka ke dalam maksiat. Nah, apakah Tuhan yang seharusnya memberikan jalan keselamatan justru malah mengutus setan dan jin untuk menyesatkan? Sementara yang kita tahu seharusnya Tuhan memberikan jalan keselamatan. Mungkin dari saya itu aja, silahkan. Silakan teman-teman. Ya, ada yang mau ini tambahkan, silakan. Ya teman-teman, karena ini saya dengar tadi dari Prosuma tadi selalu berbicara tentang ilmu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu, kita semua tahu ya, perjanjian baru itu adalah penyingkapan penyingkapan rahasia-rahasia di dalam perjanjian lama. Makanya ribuan ya, bukan 230, ribuan ayat perjanjian baru itu rujukannya itu PL. Jadi rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam PL itu pengungkapannya atau kunci jawabannya itu PB. Nah, itu yang dibilang apa yang di apa yang menjadi wujud di dalam Islam, semua yang ada di sana. Karena kita berbicara tentang ilmu. Jadi PB ini ibaratnya satu orang membuat satu perencanaan ya. Perencanaan itu, tapi perencanaan itu apa bisa diwujudkan atau tidak? Nah, PB ini adalah wujud dari rencana semua yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, rencana apa di dalam kitab-kitab sebelumnya yang diakui oleh teman muslim yang terwujud di dalam Islam? Silakan Bro semua. Baik, jadi mohon izin teman-teman, saya harus menjawab ini ya, teman-teman kita yang ada di sini 2 pertanyaan sekaligus, jadi saya membutuhkan sedikit waktu gitu. Yang pertama terkait dengan penciptaan di Islam itu bagaimana bisa dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107 ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu disebut rahmat? Ini ada kaitannya dengan pertanyaan saudara saya Bang Jordan. Ya. Rahmat di sini artinya adalah bahwasanya ketika kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW bukan ditujukan hanya kepada satu golongan. Seperti Nabi Musa hanya kepada golongannya. Nabi Isa di dalam Al-Quran juga hanya kepada golongannya. Nah, kenapa dikatakan rahmatan lil alamin? Karena kedatangannya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya kepada manusia, seluruh makhluk. Gitu. Ini peruntukannya. Nah, terkait dengan keselamatan yang tadi, itu beda, itu otoritas pencipta langit dan bumi. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW tidak mengatakan aku dijamin surga gitu loh. Aku udah dijamin surga. Kenapa? Karena untuk menghindari
paradigma keimanan yang sesat di dalam mendudukkan perkara Rasulullah Muhammad SAW. Dalam pengajarannya, misalnya nih, kita melihat bagaimana dia mengurai tentang alam semesta, susunan air, susunan tanah, susunan udara, itu semua komplit di dalam Al-Quranul Karim tentang keilmuan. Orang yang kemudian menyepelekan tentang konsep ilmu akan mendudukkan Rasulullah Muhammad SAW sama seperti dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang kemudian bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa dia manusia. Dia mengatakan dirinya jaminan surganya jelas. Oh, dia itu Rasulullah SAW itu jelas masuk surga. Dia mengatakan seperti itu. Nah, ini yang dihindari. Meskipun di dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai manusia, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku, Rasulullah Muhammad SAW. Pasti niscaya Allah akan mengampuni segala kesalahanmu. Artinya ditebus dosa-dosamu dan kemudian dibersihkan segala kekotoranmu, dan engkau akan disayangi oleh pencipta langit dan bumi. Poin itu ada. Tetapi kemudian tentang jaminan surga terhadap dirinya, ya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menggambar-gambirkan, tidak kemudian mempublikasikan seperti layaknya sosok Tuhan yang menentukan keselamatan seseorang. Nah, lalu kemudian dalam sebuah hadits diterangkan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku pun akan menjamin engkau surga. Itu kata Rasulullah. Di antaranya jaminan itu, jaga pandanganmu, jaga lisanmu, jaga tanganmu, dan seterusnya. 6 perkara itu. Jadi jaminannya jelas ada. Itu yang pertama. Terus kemudian saudara saya bertanya, apa sih yang dari Islam ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk mendudukkan bahwa Islam itu adalah benar terkait dengan konsep yang ada di kitab-kitab terdahulu. Saya katakan kepada saudara, ketika dikatakan di dalam Yesaya 42 nomor 1 misalnya, ini aja yang poin yang saya ambil. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lihatlah hambaku yang kutegakkan, yang kupilih, yang kepadanya aku berkenan. Ini adalah nubuatan. Tidak menyebut nama, tidak menyebut oknum secara langsung. Tidak dikatakan seorang manusia akan lahir dari seorang perawan, tidak. Tapi dikatakan, lihat itu hambaku. Jadi ini nubuatan, ramalan Nabi terhadap oknum yang akan datang. Lalu Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau Muhammad tidak mengetahui apakah kitab itu. Kamu nggak ngerti apa iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kamu memberi petunjuk kepada seluruh manusia, siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, ini yang saya pahami sebagai kristologi, bahwa yang dinubuatkan dalam Yesaya 42 nomor 1 itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena hanya beliaulah yang kemudian yang mengajarkan hukum-hukum kepada manusia. Sedangkan kalau dikatakan Yesus, tidak ada hukum yang diajarkan oleh Yesus. Itu hanya mengajarkan hukum baru, hukum lama yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel. Yesus tidak mengajarkan hukum baru, hanya melanjutkan, mengokohkan, menguatkan, menggenapi, menyempurnakan kemudian ajakannya kepada Bani Israel yang meninggalkan hukum Torah untuk kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Aku diutus hanya kepada domba-domba. Bukan semua domba, tapi domba-domba yang hilang saja dari Bani Israel. Silakan Bang, silakan. Maaf. Bro Suma, kita kan tanyakan tentang Islam. Anda membahas tentang Kristen dengan penyesatan kamu. Kamu bilang tadi Yesus saya tidak membahas Kristen, Bang. Dalam perjanjian lama, teman-teman. Kamu sedang membahas Yesus. Yesus itu Nabi kami, Bang. Yesus itu Nabi kami yang adalah Tuhan Anda, gitu loh poinnya. Yesus itu bukan Isa, bro. Oke, bentar Jadi, teman-teman. Tapi kalau Yesus bukan Isa, biasanya yang diperingati kenaikan Isa, Bang, bukan kenaikan Yesus. Sekarang kalau saya narasikan tentang Muhammad, gimana kamu? Kalau saya narasikan tentang Muhammad menyangka silakan. Enggak masalah. Bapak maupun anak, Muhammad itu antikristus. Kamu tenang.
Saya narasikan seperti itu. Justru yang antikristus itu, mohon maaf saya katakan Anda, antikristus Nah, kamu adalah tenang, kamu anti tenang terhadap kalau saya narasikan ajaran-ajaran Yesus, kan gitu Bang. Bentar Antikristus teman-teman. itu dia yang menyangkal Bapa maupun anak. Nah, betul, Dia yang betul. menyangkal bahwa Yesus Betul. itu telah datang ke Bapak dunia sebagai mengatakan manusia. dia bukan duta, dia bukan utusan. Tapi Anda menyangkal itu. Yang Anda jelaskan, Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Anda yang menyangkal, bukan saya. Gitu loh, Bang. Ya, silakan. Kepercayaan silakan. kamu yang kamu jelaskan bukan menjelaskan kepercayaan Kristen. Ini kepercayaan kalau saya, kamu Bang. bertanya, kalau kamu bertanya kenapa begini, nanti Kristen yang menjelaskan, bukan kamu yang menjelaskan. Oke. Yesus Bang, dan ini kepercayaan saya loh, Bang. Yang saya Nggak jelaskan. bisa. Kenapa, Anda Bang? kalau percaya Yesus, Anda dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Oh, Selamat. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia Kepercayaan pun. kamu. Yesus Bang Zuma memerintahkan bahas, baptis Bang Zuma seluruh kan bangsa. bahas perjanjian lama sama perjanjian baru barusan Sebentar, Bang Zuma. teman-teman. Sebentar, Iya, betul. sebentar. Dan itu adalah kitab yang dipublikasikan. Bang Suma, sebentar. Fokus di Sebentar. Quranmu, Bang. Sebentar. Al-Quran saya itu Sebentar. datang menyelisih kitab-kitab terdahulu. Aduh, teman-teman, Gitu loh. sebentar dulu. Iya, silakan, Sebentar. silakan. Oke, gini. Bang Suma mau mengatakan di Yesaya 42 ayat 1 itu nubuatan untuk Muhammad. Baca ayat keduanya, Bang Suma. Itu ditunjukkan untuk siapa? Itu ditunjukkan untuk Yakub, bukan untuk Muhammad. Karena Yakub itu adalah Israel yang melahirkan bangsa-bangsa, yaitu suku-suku 12 dari bangsa Israel. Jadi kalau Bang Suma mengatakan itu untuk Muhammad, baca ayat kedua dulu. Jangan cuma comot satu ayat, terus Bang Suma mengatakan itu untuk Muhammad. Yang kedua, Bang Suma mengatakan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, dengan mengatakan dia diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Saya katakan seperti ini, Yohanes 10 ayat 16, ada domba-domba lain yang harus aku gembalakan dari luar kandang ini, dan akan aku satukan dengan domba-dombaku. Jadi Yesus bukan cuma menggembalakan domba-domba dari Israel, melainkan domba-domba dari luar Israel. Dua yang saya bantah dari Bang Suma. Yang pertama, Yesaya 42 ayat 1, Bang Suma mengatakan itu untuk Muhammad, padahal Bang Suma nggak lihat ayat yang kedua. Makanya jangan cuma comot-comot ayat. Pahami dulu ayat itu untuk siapa. Itu saja, silakan teman-teman. Oke ya, ini gini. Gini Bang, kita kalau misalnya Bang Suma mau mengutip Alkitab itu tidak bisa mengatakan seperti itu, karena di sisi lain Bang Suma katakan percaya kepada Isa, kepada Yesus, tapi tidak mengikuti ajaran yang dia katakan. Sementara itu Bang Suma seringkali mengutip apa yang Yesus ajarkan itu. Jadi ini kami terus terang merasa bingung dengan pernyataan seperti ini. Mau percaya tetapi di sisi lain tidak mengakui ajaran, tapi di sisi lain ketika mengutip ayat seringkali mengambil Gini, kalau kita bahas Isa, tetap fokus ke Isamu, jangan lari ke Yesus. Kami tidak kenal Isa, Bang Sebentar, Zuma. sebentar. Ada giliran Bu, ada giliran. Sebentar, Tunggu begini, lanjut teman-teman, dulu, ya. Jordan. Tunggu dulu begini teman-teman, satu-satu bicara, relax, ya, jangan. Ya, jadi gini. Oh. Jadi saya minta apa yang dimaksud oleh Rantai Perak, kalau membahas ayat Alkitab jangan ya kemudian mengatakan begini-begini. Cukup kalau bertanya ya oke. Baru kalau misalnya Bang Suma mau menampilkan ayat-ayat Al-Quran, itu yang dipaparkan di sini, gitu, supaya kita diskusi akan memberikan wawasan masing-masing. Itu saja barangkali ya, supaya kita tidak akan menyimpang. Sebab kalau Bang Suma mengutip seperti yang saya katakan tadi, kami orang Kristen akan sulit memahami pertanyaan saya. Kami sudah kebingungan apalagi mau menjawab, karena ini adalah sebuah kebimbangan di dalam pertanyaan dari Bang Suma itu sendiri. Ya, itu barangkali. Silakan ditambahkan Bu, silakan. Oke, Silakan, Ibu sekarang. saya sedikit lagi.
Bang Suma juga tadi tidak menyentuh pernyataan saya yang membawa surah Maryam ayat 83 dengan mengatakan apakah Allah itu memberikan jalan yang lurus. Sementara di surah Maryam ayat 83 dia mengutus setan dan jin kepada orang kafir untuk menyesatkan mereka. Apakah dia benar-benar jalan yang lurus kalau seperti ini? Seharusnya orang yang tidak beriman kepada dia tuntun kepada jalan yang lurus, bukan kepada kesesatan. Silakan. Oke, baik. Masih ada sebelum saya berbicara apa? Silakan ditambahkan itu mungkin dari komentar yang mau apa, silakan. Ibu dulu. Bu Debi. Ya, silakan. Saya ulangi Bang dulu Suma, yang tadi ya. kalau kita bahas kitabmu, tetap fokus ke Isa yang ada di kitabmu, karena kami tidak kenal Isa ya, itu aja. Ya, Begini ya, ada saya lagi? tambahkan yang tadi ya. Kita kan berbicara Ya, tentang silakan. jalannya lurus tentang kebenaran. Saya sudah bawakan dasar-dasarnya, saya sudah bilang kan. Ajaran kekristenan itu yang bagaimana saya sudah gambarkan tadi. Suma sama sekali tidak menyindir tentang Islam. Bagaimana Islam dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Apa sebenarnya wujud? Apakah Islam wujud dari pernyataan-pernyataan dari pengajaran-pengajaran sebelumnya? Kalau itu wujud, itu yang mau kita tanyakan sekarang. Di mana ayat mana, perikop mana berbicara tentang yang akan datang ini, ajaran yang akan datang ini? Karena sebagai ajaran penyempurna di dalam kitab Amos, Tuhan berkata dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa menyampaikan kepada nabi-nabinya. Nabi-nabi semua yang mana yang menyampaikan tentang Islam? Kalau perjanjian baru, kalau kamu mau tanya perjanjian baru, nabi mana yang mengatakan semua tentang Kristen, itu bagian kita untuk menjelaskan. 3 hari 3. Yang pertama di sini Oke, kita tidak sedang baik. Yang pertama, di sini kita tidak sedang membahas Anda kenal Isa atau tidak kenal. Gini, kita Ini kan kita- lagi diskusi dua arah Bang Suma, biar kami juga tahu perbedaan perbedaan itu di biarin dia mana, bernarasi, gitu. Debbie dulu. Iya, silakan. Biarin dia bernarasi. Iya, Silakan Bang Suma lanjut. baik. Jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak mengenal Nabi Isa, tapi berkat kitab suci yang bernama Al-Quran, Anda kemudian selalu memperingati kenaikan Isa. Kemudian di dalam Al-Quran lah kemudian penyebutan Rasul itu muncul. Dan kata itu Anda ambil kemudian untuk Anda dudukkan kepada tokoh di dalam agama Anda, kan gitu ya. Jadi di sini kita tidak sedang menguji bahwa saya beriman ke Nabi Isa ataupun tidak. Nah, kembali kepada pernyataan saudara tentang Islam. Islam itu adalah jalan keselamatan. Seluruh nabi mengajarkan jalan keselamatan. Berarti semua nabi mengajarkan ajaran Islam. Kan gitu, Bang? Karena Islam itu artinya jalan keselamatan, damai sejahtera. Kan itu poinnya di situ. Muatan daripada salam, Islam, salama, di situ poinnya. Nah, apakah Tuhan mengutus para nabi untuk menyelamatkan manusia? Yes, berarti Tuhan mengajarkan, menitipkan kepada para nabi tentang Islam. Kan gitu. Jadi seluruh nabi itu mengajarkan Islam. Nah, apa Islam itu? Islam itu adalah kaidah yang kemudian harus ditunduk, harus dijalankan berdasarkan atas apa yang menjadi instruksi daripada Tuhan. Nabi Adam ada instruksi. Instruksi Allah agar jangan mendekati pohon buah khuldi. Nah, perintah inilah yang dikatakan Islam, jalan. Kan gitu. Kalau Anda melewati jalan itu, maka Anda akan selamat. Anda melanggar dari rambu-rambu jalan yang ditunjukkan itu, Anda akan menjadi tidak selamat. Anda sesat di sana. Begitu juga ketika datang Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Jadi Islam itu sudah ada dari sejak manusia pertama itu dicipta. Makanya dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan Islam itu. Kan gitu ya. Lalu kemudian yang taat kepada Islam itu disebut muslim, orang-orang yang berserah diri terhadap perintah. Makanya dikatakan mengenal Allah berarti taat kepada Allah. Mengenal Nabi Allah berarti taat kepada Nabi Allah. Apa yang diperintahkan oleh nabinya itu yang kita taatin.
Nah, jadi kalau Anda kemudian tidak mau kitab Anda itu dibahas oleh saya sebagai praktisi Islam, Anda keliru. Kenapa? Karena Al-Quran itu datang untuk menyelisih kemudian kitab-kitab terdahulu, agama terdahulu. Itu yang perlu saudara pahami. Berbeda dengan kitab Anda nggak boleh berbicara tentang Islam, karena kitab Anda nggak berbicara tentang Islam, nggak berbicara mengenai Quran, kecuali Anda ingin mengatakan dan mengakui bahwa nubuatan-nubuatan tentang Al-Quran itu ada di dalam kitab terdahulu. Tapi kalau tidak, Anda nggak boleh berbicara tentang Islam. Tapi kalau saya, boleh. Wa is atayna Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa zallalna 'alaikumul gama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Berbicara tentang kaum terdahulu, berbicara tentang kitab-kitab terdahulu, kitab saya. Jadi saya nggak bisa dibatasin gitu. Saya hanya mengatakan bahwa Al-Quran ketika berbicara sosok yang datang lahir tanpa ibu, yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel itu hanyalah nabi, hanyalah rasul. Dan ternyata di kitab Anda juga dikatakan seperti itu pengakuannya. Aku nabi, aku rasul. Nah, itu yang jadi masalah. Bro nggak menanggapi pertanyaan saya ya. Jadi lalu kemudian masuk ke pertanyaan. Sorry bang. Sekali lagi bang, 1 menit aja bang. Nah, bro tidak menyentuh apa yang saya tanyakan. Cuma apa ya? Berapa namanya di sini ya? Ceramah di sini, tapi bro tidak menyentuh apa yang saya tanyakan. Loh, kok saya bilang ceramah bang? Saya menanggapi minimal 3 teman-teman Oten loh. Gimana bangku ini? Dengar dulu. Jangan kepanasan lah, santai. Apa yang saya tanyakan? Iya betul, saya santai. Kamu menyinggung apa yang saya tanyakan, tapi sama sekali bukan apa sebenarnya yang saya tanyakan. Tapi seolah-olah pernyataan kamu sepertinya seperti yang apa saya tanyakan, tapi bukan sama sekali. Jadi lebih baik saya kasih contoh ya supaya bro lebih paham ya. Contohnya ini ya. Kenapa saya bilang? Rahasia-rahasia di perjanjian lama itu wujudnya itu ada di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru itu ribuan ayat perjanjian baru itu merujuk kepada perjanjian lama. Karena perjanjian baru wujud dari bayangan yang ada di perjanjian lama. Oke, nanti saya tanya itu ya bang ya. Tunggu, jangan dulu potong-potong. Nanti saya tanya kalau perjanjian baru bayangan perjanjian lama itu adalah hanya bayangan untuk perjanjian baru. Saya tanya datanya di perjanjian lama ya. Fokus teman-teman, fokus pada topik. Saya bisa sediakan waktu 10 jam, kamu jadi pendengar terus, saya jadi pembicara terus tentang itu. Oh nggak bisa bang, karena yang Anda bicarakan itu tidak ada poin kebenarannya. Fokus pada topik. Fokus. Cocoknya untuk mendoktrin boleh, tapi sayangnya saya nggak bisa didoktrin. Silakan. Bisa saya lanjutkan? Silakan bang. Ini Komal abang bebas di sini. Silakan. Sudah? Kalau sudah saya bicara. Kalau masih mau motong belum? Lanjut, Om Rantai Perak. Lanjut. Nah, jadi saya contohkan begini ya, yang saya maksudkan, saya ingin semua sampaikan bahwa Islam itu adalah wujud dari janji-janji nabi-nabi di dalam perjanjian baru, pernyataan-pernyataan di dalam perjanjian baru, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, karena namanya kan menyempurnakan. Contohnya ini saya ambil ya tentang maaf bang, instruksi bang. Tadi itu instruksi. Saya tadi dilarang sama teman kita yang wewe tadi tuh nggak boleh saya bahas perjanjian baru. Itu masalahnya. Karena yang satu memerintahkan saya, yang satu melarang kan gitu. Jadi ada kepanikan di situ bang. Ya. Bukan panik cuma karena memang ajaran Islam tidak ada sama sekali yang merujuk ke PL dan PB, tidak ada sama sekali. Yesus sendiri mengajar Islam bang. Shalom alaikum, Islam untuk kalian. Nggak pernah Yesus mengatakan Kristen untuk kalian. Yesus mengatakan Shalom alaikum, Islam untuk kalian. Gitu loh bang. Baptis mereka. Yesus mengajarkan perjamuan. Yesus tidak pernah membaptis siapapun bang. Itu semua disangkal oleh Islam. Jadi tunggu dulu. Setiap hari, setiap kali mau ibadah kami baptis bang. Fokus dulu. Fokus dulu. Jadi pertanyaan saya kasih contoh. Ketika perjanjian baru berbicara, saya ambil misalnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Hari Pentakosta ini 50 ya, hari ke-50. Ini wujud dari apa yang ada di perjanjian lama yang sedang dibicarakan di Imamat 23.
Tekan di situ. Kemudian kamu harus menghitung mulai pada hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Ini contoh, ini cuma salah satu contoh. Jadi bayangan di dalam perjanjian baru wujudnya perjanjian lama. Nah, Islam itu wujudnya dari siapa? Saya melihat jujur kalau dari saya, Islam itu adalah wujud dari binatang buas antikristus. Ini dari pemahaman saya ya. Anda bisa komplain, ini kita bisa bicarakan ini. Karena ini pemahaman saya pribadi. Yang saya bicarakan di sini wujud Islam menurut kamu yang benar, yang jalan yang lurus itu pernyataan dari nabi-nabi itu apa yang menjadi wujud di dalam Islam. Kamu tunjukkan saya di mana ayatnya. Ini saya sudah kasih contoh, salah satunya saya sudah kasih contoh di Alkitab ya. Ada ribuan ayat tapi saya cuma bawa kasih contoh satu. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 tentang Pentakosta. Kamu bisa lihat di situ di Imamat 23. Pentakosta itu pada bayangan. Jadi Pasca itu bayangan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus menggenapi Pasca itu, nah Pasca di Mesir yang pertama itu turun perjanjian lama itu 50 hari. Taurat yang ditulis di dalam loh batu. Dan di dalam Yeremia Tuhan menjanjikan dia akan menaruh Taurat itu di dalam hati. Nah, waktu Tuhan Yesus menggenapi Paskah itu 50 hari kemudian pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Taurat ditaruh di dalam batin dan dituliskan di dalam hati orang percaya. Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Kasih Allah dicurahkan kepada di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ini salah satu bentuk wujud dari apa yang saya bilang tadi. Perjanjian lama itu di mana ada janji-janji itu, bayangan-bayangan yang terwujud di dalam perjanjian baru. Nah, apa yang diwujudkan oleh Islam di dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya? Narasinya di dalam perjanjian lama itu apa? Atau baik di dalam PB, Injil itu. Itu yang Bang semua bawakan ke sini. Bukan melebar ke sana kemari. Baik Bang, baik. Jadi gini Bang. Di dalam pengajaran para nabi mengakui bahwa mereka diutus kepada golongan. Yesus diutus kepada Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah korelasi ini kemudian ada pada konsep iman Islam? Ya, kami mengimani dia nabi diutus hanya untuk Bani Israel. Itu poin pertama. Kemudian Yesus itu mengajarkan mentauhidkan Allah. Markus 12 nomor 29. Kami ngikutin. Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Allah dan dia menyembah hanya kepada Allah. Kami ikutin. Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 17 nomor 3. Kami ikutin. Yesus bahkan dalam prosesi ibadahnya dia sujud, bertaubat, ruku, kemudian Anda boleh lihat dalam kitab saudara Matius 4 nomor 17, Matius 26 nomor 39. Maju sedikit, lalu sujud, lalu berdoa. Berdoa kepada siapa? Esensi yang ada di atas. Dia berserah diri, dia menjadi seorang muslim seketika. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia seorang muslim Bang. Dia bukan seorang Kristen. Kemudian Yesus itu sunat, diberitakan oleh kitab saudara Lukas 2 nomor 21. Yesus puasa Matius 4 nomor 2, Matius 6 nomor 16. Yesus sorry. Di mana pernyataan di dalam kitab suci sebelum-sebelumnya pernyataan tentang Islam itu yang saya tanyakan. Loh, kalau meniru kalian bisa menuri-nuri sunat tanpa tahu makna sunat itu. Abang, kalian mengatakan Yesus hanya diutus kepada orang Israel. Kalian tidak mau membahas sesudahnya itu. Kalian cuma kutip-kutip begitu. Jadi percuma kamu membaca Alkitab, percuma kamu membaca-baca Alkitab seolah-olah itu untuk membenarkan Islam, padahal sama sekali tidak ada di dalam Alkitab itu, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, di mana nabi-nabi berkata bahwa akan datang seperti yang di dalam perjanjian lama yang saya katakan tadi. Bayangan di dalam perjanjian lama diwujudkan dalam perjanjian baru. Nah, apa bayangan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, baik dia sendiri maupun lewat nabi-nabinya, itu yang jadi wujud dari Islam itu sendiri. Jadi gini Bang, kenapa gimana harus lari ke perjanjian lama kalau Yesus sendiri mempraktekkan dirinya sebagai seorang muslim Bang? Itu dulu poinnya. Di mana Yesus berkata
tentang sesuatu yang akan datang itu dan wujudnya itu Islam. Dalam Shalom bayangan alaihim. gambaran apapun. Ibadahnya Pernyataan apapun. Yesus, teori-teori yang dipraktekkan oleh Yesus, Bentar, semua itu bentar. cerminan dia sebagai seorang muslim, Bang. Dia bukan pengingkar. Bentar, teman-teman, bentar. Penyembah iblis sujud dan berdoa. Itu bukan dasar. Lah, ya, Yang Yesus saya tanyakan mempraktikkan apa, itu, Bang? yang Jika saya engkau tanyakan mengasihi itu, aku, yang jika saya engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan Teman-teman, pekerjaan yang aku satu, lakukan. satu, Kan satu. begitu, abangku. Iya. Pekerjaan Kalau Bapa Anda yang Yesus percaya lakukan. Yesus, Bapa itu disangkal oleh Islam. Allah Islam itu Kalau- bukan Bapa. Jadi percuma kamu mengutip itu. Oh, nggak bisa yang gitu, saya mau Bang. tanya, Nggak yang saya bisa mau gitu. tanya, wujud Islam itu bayangan di dalam PB dan PL itu apa yang menjadi wujud dari Islam kalau itu? Anda ingin melihat Islam itu, lihatlah apa yang dipraktekkan oleh Yesus. Wah, Gitu loh, Bang. Bentar. Dia sama sekali Bentar, memang tidak teman-teman, mau bentar. menyentuh itu Saya karena mau memang boleh nggak? tidak ada. Gini, Tidak ada jawaban kenapa, dari beliau. kenapa Abang, Bang Nat, abang. gini, Bang Nat dari tadi nyenggol Matius ayatmu, kenapa 26 Bang nomor Nat 39 Gini, Yesus Bang mempraktikkan sebagai seorang muslim, Gini, dari bukan tadi- sebagai seorang Kristen. Sebentar, Bang Suma, Bang Suma, bentar. Bang Nas dari tadi nyenggol Silakan. ayatmu, kenapa nggak dijelasin gitu loh? Kenapa Bang ditanggapi, Suma dari kenapa? tadi nggak menyentuh Di- pernyataan Nyenggol saya? ayatmu, tapi Kenapa, kamu nggak Bang tanggapi. Ayat Suma? yang mana? Saya Ayat dari yang mana, tadi. Abang? Aduh. Ayat yang mana? Bentar. Ayat yang mana? Debbie, bentar, Debbie. Makanya fokus di topik. Fokus. Jangan kamu Apa yang dari ditanya, tadi cuma gitu. ngutip-ngutip. Bentar, Debbie, bentar. Bentar, Debbie. Kamu dari tadi cuma mengutip-ngutip ayat Alkitab, comot-comot ayat Alkitab. Tapi pernyataan saya tentang kitabmu, kamu tidak pernah sentuh dari tadi. Surah Maryam ayat 83 berkaitan dengan tema kita, jalan yang lurus. Kalau Tuhan, kalau Allahmu itu jalan yang lurus, bagaimana mungkin di surah Maryam ayat 83 di situ dikatakan, kami mengutus setan dan jin kepada orang kafir untuk menyesatkan mereka. Seharusnya kalau dia jalan yang lurus, kalau dia memberikan jalan keselamatan, dia tuntun orang-orang itu untuk mendapatkan jalan keselamatan, bukan malah disesatkan. Apakah itu bentuk jalan yang lurus? Kamu dari tadi tidak sentuh itu, Bang Suma. Yang kamu kutip dari tadi hanya Alkitab, dan Alkitab. Padahal yang kamu kutip semuanya tidak ada yang benar. Silakan, Ya, baik. bantah saya dengan Baik. Quranmu. Anda benar ketika Anda mengutip Al-Quran. Jawab saja pernyataan Jawab. saya di surah Maryam ayat Anda 83, harus jawab Bang. dulu. Anda mengutip Maryam 83. Apakah kemudian pemahaman Anda itu sudah benar terhadap ayat itu? Jelaskan. Semua yang jelaskan Kan gitu. kamu, dia tanya. Nah, Saya maka dari bertanya. Kamu. Silakan Ya, jadi kamu gini, jadi jawab. Lalu kamu sendiri Kita menjelaskan. fokus di Kamu topik. mengutip Alkitab, Kita lalu fokus kamu di topik menjelaskan. semua. Oke. Di Jadi sini kita harus. Mas ambil ayat Al-Quran, kamu yang jelaskan begitu. Oke, baik. Apa yang dia baik. tanyakan? Al-Quran itu datang di abad ke-6. Yesaya itu datang 600 tahun sebelum abad pertama. Yesaya 45 nomor 7 menerangkan Tuhan menciptakan kejahatan. Oke? Kejahatan itu pasti sumbernya dari setan. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azzah. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Bolehkah saya membuktikan data ini melalui kitab Anda bahwa setan bekerja di dalam iman Anda? Bolehkah? Pasti Anda nggak mau. Kalau dibolehkan, saya akan menunjukkan bahwa iblis menitip pesan di kitab-kitab saudara agar Yesus itu dituhankan, agar Yesus itu dianggap sebagai anak Tuhan. Al-Quran 1400 tahun silam tidak pernah keliru mengatakan itu. Sekali lagi saya katakan, Yesaya 45 nomor 7 itu 700 tahun kurang lebih dibuat oleh orang-orang sebelum Al-Quran itu datang. Dan di situ dikatakan Tuhan menciptakan kejahatan iblis. Zaman Yesus 600 tahun sebelum Al-Quran dikatakan iblis diberi izin untuk mencobai manusia. Suma. Oke? Sorry, Suma. Baik, silakan. Ya, tadi nggak ada kata iblis di situ. Kejahatan, Ya, tadi bro. katakan iblis. Kejahatan, Iya, kegelapan. Dengar saya bacakan.
Dengar saya Oke. bacakan supaya jelas Silakan, ya. silakan. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Akulah YHWH, Yahweh, bukan Ya. Allah SWT, Nah, sekarang yang membuat semuanya itu. Nah, sekarang kenapa kamu ganti kata-kata itu? oh, tunggu abangku, tunggu. Di terjemahan lama tahun 1954 yang mengadakan terang dan menjadikan gelap, yang mengadakan selamat dan menjadikan jahat. Bahwa aku ini Tuhan Ya, yang membuat di mana ada segala kata iblis perkara itu. Di mana Gimana? ada kata iblis itu? Di mana ada Jahat, kata Bang. iblis itu? Justru saya Abang, justru dari data ini, justru dari data ini, mengatakan tadi iblis menyisipkan narasi-narasi di dalam perjanjian. Jadi nabi-nabi ini maksud kamu dipakai iblis. Seperti Muhammad pernah mengucapkan mari kita kata-kata yang berasal buktikan. dari setan. Mari kita buktikan, Bang. Mari kita buktikan. Jadi Sebentar, mari kita kamu mau buktikan. bilang nabi-nabi ini teman-teman fokus. bukan. Semua tidak menjawab pertanyaan Abangku, penulis kitab Anda itu bukan nabi. Oke? Penulis lalu kitab siapa? Anda itu bukan nabi. Siapa? Oke. Nah, mari kita Lalu buktikan. siapa? Hei, Ya, jadi kamu fokus bilang di iblis. pertanyaan Jadi saya. kamu bilang iblis Fokus di menyisipkan pertanyaan Bang, saya. untuk saya membuat ingin kebutuhan. fokus kepada Anda, tapi yang lain membawa saya membahas ke tempat lain, gitu loh, Bang Kamu Nas. sudah menuduh, narasi kamu itu sudah menuduh bahwa nabi-nabi perjanjian lama dipakai iblis untuk Oh menyisipkan enggak, narasi-narasi bukan begitu. untuk menjadikan Penulis kitab Kamu Anda, tadi kitab bilang Anda begitu. itu Bung, bilang tadi. kitab Kamu Anda itu bilang- bukan perjanjian lama, saudaraku. Kamu bilang- Kitab Anda itu Kamu kitab bilang kanonik. tadi, narasi-narasi di Iya, dalam saya katakan kitab Anda. Kitab Anda itu berarti iblis kitab telah kanonik, menggunakan itu untuk surah-surah membuat Paulus. Yesus jadi Tuhan. Satu-satu ngomongnya, satu-satu ngomongnya. Kamu harus konsisten semua kalau fokus. bicara. Saya sangat konsisten, Abang. Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, dan masih banyak data lain. Iblis titip pesan Yesus itu adalah anak Tuhan. Masih kurang? Memang Yesus memang iblis tahu dia anak Allah. Memang iblis tahu. Nah itu dia, makanya saya katakan apa ada yang Nabi-nabi keliru? pun tahu dia adalah Tuhan. Sudah disampaikan oleh nabi-nabi. Apa pernah Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan, anak Allah? Pernah dengan mulutnya sendiri? Nabi-nabi Pernah? sudah mengatakan bahwa dia adalah Tunggu Bang. Ada dalilnya Yesus mengaku bahwa dia dirinya adalah anak Allah? Ada? Wahyu kemarin sudah dikasih Justru ayat. dia mau di beberapa kesempatan tunggu dulu. menyamakan karena Tunggu dulu. menyamakan dirinya dengan Yahweh. Dengan Yahweh. Mana dalilnya, Menyamakan coba? dirinya dengan Elohim. Oh, berarti dia sama Kamu baca seperti iblis Alkitab, kamu menguasai berarti. dalil saya. Kamu Berarti dia sama seperti iblis, ingin menyamai Elohim berarti. Bisa nggak beberapa fokus kesempatan semuanya? mau dirajam karena Yesus menyamakan dirinya dengan Elohim. Kalau Yesus menyamakan dirinya Dengan Yahweh Elohim, berarti dia Elohim sama Yahweh. seperti Lucifer dong. Semuanya ini. Nah, sekarang mana Sebentar, pembuktiannya Yesus semuanya. menyamakan dirinya dengan Elohim? Mana? Itu kan tuduhan Anda, saudara. Bang semua. Ketika orang Yahudi mau merajam dia, alasannya karena apa? Oh, karena dia dituduh Ketika orang menyamakan. JP lu pakai sound card JP alasannya karena supaya suara lu kenceng. Shalom. Sebentar. Pertama, yang Anda harus pahami, Yesus telah klarifikasi, Bang, atas tuduhan orang Jangan Yahudi. kamu menarasikan, dengar Suma, jangan kamu menarasikan kesesatan kamu, lalu kamu menarasikan Alkitab seperti Kesesatan itu. saya mana, Bang? Kamu. Mendudukkan Yesus Kamu sebagai katakan nabi Yesus dan rasul kepada Bani Israel Kamu itu bukan katakan Yesus hanya kesesatan. utusan. Mari kita Apakah- fokus. Apakah Hei, pernyataan Bang Yesus Rantai, Perak, Bang menyatakan Rantai. dia hanya utusan? Apakah dia hanya utusan? Saya tanya, pernyataan Yesus dia hanya utusan. Menurut kesaksian Aku diutus Yesus, hanya, bukan aku hanya utusan. Jangan putar balikan kata-kata itu. Aku diutus hanya, bukan aku hanya utusan. Ketika kamu putarkan kata itu, kamu balikan kata itu jadi berbeda Boleh artinya. nggak Nah di sini semuanya kamu mau fokus putarkan dulu ke kata itu. topik? Bung, Sebentar. kesaksian Yesus di Yohanes 5 nomor 36, apakah ada lebih tinggi dari kesaksian itu? Saya mau menarasikan Bang Rantai Perak. Yohanes mana? Di mana? Yohanes 5 mana kita nomor lihat? 36, apakah ada kesaksian yang lebih tinggi daripada kesaksian Yesus tersebut? Silakan. Iya, Yohanes 5 ayat 36. nomor 36. Iya. Nah, lalu kamu menarasikan ini seperti apa? Dia utusan Tuhan, dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Mutlak, absolut, tidak bisa diragukan. Hanya utusan Tuhan. Di mana kalimatnya hanya Pengakuan utusan Tuhan? Yesus, pengakuan Yesusnya, Bang. Jangan tanya saya, baca dalilnya. Nah, Silakan. kalimatnya di mana? Saya baca Yohanes lalu kamu 5 jelaskan nomor ya. 36.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan di kick, tapi live-nya langsung yang dimatikan gitu. Ya. Coba tampilkan profilnya si Nats. Apakah dia live atau tidak? Kita buktikan bahwa beliau ini memang mematikan live-nya, teman-teman. Saya tidak di kick, lebih dari sekedar kick. Ya, live-nya dimatikan. Ya, live berakhir itu artinya mereka terguncang dengan sangat dahsyat gitu ya. Kesaksian Yesusnya itu sangat jelas loh. Kesaksian Yesusnya mengatakan dirinya, syahadatnya dia mempersaksikan dirinya sebagai utusan Allah. Udah jelas di situ. Nah, sebelum ditunjukkan data yang akurat, mereka matikan live-nya. Itu bukti mereka goyang gitu ya. Nah, tadi dia menuduh Allah, yang si Nats ini mengatakan, kenapa Tuhanmu itu tidak kemudian kenapa Tuhanmu mengutus iblis kepada orang kafir? Itu yang mereka katakan. Jangan mengutus iblis kepada orang kafir. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam ayat 100 berapa kemarin dia? 171. Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan daripada teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Kalau saya menarasikan bebas terjemahan ayat suci Al-Quran ini seperti ini, teman-teman. Dan perumpamaan bagi Bang Suma sebagai penyeru bagi orang-orang kafir. Bang Suma seperti gembala yang meneriaki binatang, yang tidak mendengarkan suara Bang Suma, tidak mendengarkan muatan daripada pesan-pesan Bang Suma, kecuali hanya mendengarkan panggilan dan teriakan Bang Suma. Tapi mereka itu tidak paham gitu loh. Itu kalau saya narasikan bebas terjemahan Al-Quran ini. Ini Allah yang mengatakan, bukan Bang Suma yang mengatakan. Wa mathalul latina kafaru kamathalil latina yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida. Semisal Bang Suma itu adalah seorang gembala yang kemudian meneriaki binatang-binatang ini, tapi mereka kemudian hanya mendengarkan suara, hanya pelangak-pelongok. Sama seperti ketika saya memanggil ayam, ayam kadia, atau sama ketika Saifuddin Ibrahim, ya, si Udin yang ada di Amerika itu berbicara terhadap seekor anjing. Saifuddin berbicara kepada anjing, tapi anjingnya tidak paham. Tapi anjing itu mendengarkan suara, matanya ada yang melotot si anjing, tapi nggak ngerti. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran lebih ganas daripada ayat yang di bawah surah Maryam ayat 83. Alam tara anna arsalna syayatin arsalna sayatina alal kafirina ta'udzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi iblis, ya, itu kepada orang-orang kafir. Kenapa? Ya karena memang sudah kafir. Kan begitu. Kan sudah kafir. Jadi iblisnya kemudian dibesarkan kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena iblis memang datang tujuannya untuk mengkafirkan manusia, menjauhkan anak keturunan Adam dari perintah-perintah Allah, menjadi sama dengan kafir. Sekarang coba tanya kepada mereka, apakah kalian itu percaya kepada Allah? Tidak. Apakah Anda percaya bahwa kemudian Yesus itu adalah Nabiullah? Percaya. Apakah cuma sebatas itu? Tidak. Lalu apa? Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Itu bukti bahwa memang apa yang diterangkan Al-Quran, sungguh-sungguh iblis telah diutus kepada kalian, sehingga kalian tidak bisa membedakan kemudian kebenaran dan kesesatan. Makanya di awal tadi sengaja saya menyinggung tentang ilmu. Dasar pijakan pertama itu adalah ilmu.
Karena dengan ilmu manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi ternyata kemudian mereka dihalang-halangi oleh iblis, tidak bisa membedakan antara mana baik dan mana yang benar. Hanya sekedar kita tanya hal sepele, teman-temanku 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Iblis akan mengikat lidahnya sekencang-kencangnya untuk kemudian dia tidak menjawab dengan pertanyaan yang benar. Iblis kemudian memotong lidah mereka. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Lidahnya dipotong oleh iblis sehingga mereka tidak mampu mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Gak berani dia, gak bisa dia. Lidahnya telah dikekang, lidahnya telah dikebiri, lidahnya telah dipasung oleh iblis, sehingga dia tidak berani mengatakan yang benar itu benar, yang hak itu adalah hak, yang sesat itu adalah sesat. Sederhana kok untuk menunjukkan kebenaran itu. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis di dalam kitabnya mereka yang mereka ambil dari agama lain, Yesaya 45 nomor 7, apa yang dikatakan? Yauser or abore hosek ose salum ubaure ra'ani yothefafe osekal elle. Jelas kok, menciptakan kebaikan, menciptakan kejahatan. Ya kejahatan berarti diciptakan. Kan itu poin sederhananya kan gitu. Akulah Tuhan yang mengadakan terang dan yang menjadikan gelap, yang mengadakan selamat dan menjadikan jahat. Bahwa aku Tuhan yang membuat semua itu. Loh, berarti Tuhan sudah menciptakan kejahatan, bukan menciptakan iblis lagi. Tuhannya sendiri yang menciptakan kejahatan itu. Jadi kita nggak bisa kemudian mengatakan apa yang mereka uraikan, apa yang mereka imani itu adalah sebuah kebenaran. Tidak. Mungkin baik, dari beberapa aspek mungkin baik, tapi kebenaran nonsen, nggak ada kebenaran sama sekali. Tengoklah teman-teman, kenapa saya sengaja masuk selalu nembak komal-komal oten? Kenapa? Saya lebih suka ke oten daripada ke komal-komal muslim. Kenapa? Ya karena saya ingin menguji keabsahan akal mereka dan kemudian membuktikan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Dan ternyata kita lihat apa yang terjadi. Ya kan? Mati mereka. Tidak ada kebenaran yang mereka bisa sampaikan. Kalau kebaikan mungkin, tapi kebenaran, na'udzubillah min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, inilah sebabnya kalau kita menggunakan kitab Spanyol, kita tidak ngerti apa yang termaktub di dalam kitab itu sendiri. Dia mengatakan gini, tunjukkan kepada saya mana di situ dikatakan Tuhan menciptakan iblis. Saya jawab tadi, justru di situ tidak menciptakan iblis, yang diciptakan adalah kejahatan. Tuhan sendiri yang menciptakan kejahatan. Yesaya 45 nomor 7. Di terjemahan lama, dia carinya di perjanjian baru. Di terjemahan baru, saya gunakan perjanjian lama. Kan gitu. Habis itu saya masuk ke original teksnya. Memang Tuhan di situ dikatakan menciptakan bencana, menciptakan hal yang buruk. Oke, hal yang jahat. Itu loh. Jadi tidak ada sisi kemudian yang bisa mereka jadikan celah untuk lari dari kebenaran yang diuraikan oleh Al-Qur'anul Karim. Mau berbicara jalan yang lurus, mau berbicara tentang penyangkalan terhadap bapak dan anak dan seterusnya, ya insya Allah kita akan arahkan mereka. Dan kita doakan ya, supaya mereka itu bisa memahami kitab Arab asli, ya, absolut, itu jelas. Dan itu hanyalah Al-Qur'anul Karim. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian, apa yang bisa saya uraikan pada malam hari ini. Kiranya materi yang kita sajikan setelah beberapa hari ini tidak tampil sehari ya, hari Ahad kemarin ya. Hari Ahad saya tidak sempat karena saya di gunung, dan alhamdulillah kita banyak bersilaturahmi dengan keluarga yang datang berkunjung di gunung. Ya, kita silaturahmi dengan mereka. Akhirnya kita tidak ada waktu kemudian untuk tampil di tengah-tengah sahabat-sahabat saya. Mungkin antum semua tidak rindu, tapi saya yang kangen sama kalian. Kangen dengan komen-komen antum semua.
Sehingga malam ini kita ada dua konten, di mana dua konten ini semuanya live-nya dimatikan. Dikarenakan hal sepele yang kemudian memang itu sangat menyakitkan. 3 ya. Oh, Tito yang nggak berani naikkan saya. Dia nantang-nantang, tapi ujung-ujungnya ternyata ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia nantang tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya katakan kepada mereka ya teman-teman, pernah saya menyampaikan begini. Sebenarnya kalau Anda masih menemukan saya keras di dalam menyampaikan kebenaran, itu masih bagus tuh. Dibandingkan kalau saya menggunakan cara halus, Anda akan mati pelan-pelan. Kalau saya masih mendakwai Anda dengan suara lantang, suara keras, itu masih belum apa-apa tuh. Itu masih nggak masalah. Anda masih bisa berkelit. Tapi besok hari kalau saya sudah menggunakan cara-cara halus, cara-cara sopan, ya santun di dalam menyampaikan, hati-hati, ku bilang, hati-hati sekali. Kalau Bang Suma sudah santun dan tujuannya memang untuk membongkar ya sesuatu yang Anda sampaikan, hati-hati. Yang Anda sembunyikan, hati-hati. Kalau saya masih kasar, berarti saya masih menginginkan Anda itu mengikuti irama saya. Tapi kalau saya sudah mulai sopan, mulai santun, mulai lamban menyampaikan, dan saya fokus pada satu titik, hati-hati. Ini yang terjadi. Ini belum apa-apa ini. Ini baru level 2 nih. Baru level 2 Anda sudah mematikan live Anda. Saya takut kalau saya menggunakan level 3, Anda tidak akan live selama kurang lebih 2 bulan. Anda akan kemudian terguncang habis. Kalau sudah dibarengi dengan hidayah dari Allah, hati-hati. Karena ini yang terjadi. Sudah berapa banyak orang yang bersyahadat bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan cara lemah lembut. Dan lemah lembut itu lebih bahaya daripada keras. Kalau saya keras berarti saya masih menginginkan Anda menjadi oten. Tapi kalau saya sudah menggunakan cara-cara lembut, itu berarti saya sudah menginginkan hati Anda terbuka untuk menuju Islam. Kalau saya masih kasar, saya beri ruang untuk Anda itu mengeraskan hati, melawan. Tapi kalau sudah cara-cara lembut, dengan cara-cara akhlakul karimah, itu berarti saya sudah sedikit demi sedikit membuka hati Anda untuk menuju kepada hidayah. Sekira begitu rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan apa yang disajikan ini bisa mendapatkan ilmu. Ya, dan saya doakan kepada sahabat di waktu, di masa yang ini sekarang, di 2023, kiranya Allah senantiasa mengiringi langkah kita semua, memberkati kita, melindungi kita, menjauhkan kita dan keluarga dari bencana, memberikan hati yang lapang, akal yang sehat, kesehatan jasmani dan rohani, dan terutama kita diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Dan kemudian teman-teman yang lagi sakit, kiranya Allah mengangkat penyakit antum semua. Yang lagi susah dalam perekonomian, segera diberikan jalan solusi oleh Allah untuk dikeluarkan dari masalah perekonomian. Saudara-saudara yang ada masalah dengan rumah tangga, kiranya Allah memberikan hati yang lembut kepada anggota keluarga, supaya dalam rumah tangga terjadi kebahagiaan, keharmonisan yang kita harapkan sebagai seorang muslim. Dan doa ini tidak terkecuali kepada siapapun yang baru mendengarkan sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 100 tahun ke depan, atau semiliar tahun ke depan tentang konten yang ini. Doa saya selalu terkhusus kepada antum semua. Saya kira saya tutup ya teman-teman. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.